Jelang new normal, Presiden Joko Widodo meninjau persiapan Masjid Baitur Rahim di Kompleks Istana Kepresidenan pagi ini. Presiden berharap dengan protokol kesehatan yang dijalankan setiap rumah ibadah, maka seluruh rumah ibadah sudah bisa menjalankan ibadah sholat Jumat kembali. Presiden juga mengatakan seluruh masjid di beberapa wilayah di DKI Jakarta sudah siap menghadapi new normal dan dapat kembali beraktivitas. Pemirsa, hari ini menjadi hari terakhir pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Rencananya sebagai langkah lanjutan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL di 62 rukun warga. Hari ini pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta akan rampung. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan opsi pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL. PSBL akan berlaku di 62 rukun warga di kawasan zona merah. Ke-62 rukun warga ini merupakan wilayah padat penduduk dengan tingkat penularan COVID-19 yang masih tinggi. Dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jakarta Barat menjadi kawasan dengan daerah merah tertinggi. Di wilayah Jakarta Barat terdapat 20 RW dari 16 kelurahan yang akan melaksanakan PSBL. Kecamatan Tambora menjadi kawasan konsentrasi pelaksanaan PSBL dengan 10 RW di 7 kelurahan yang tergolong daerah merah. Sementara di Jakarta Pusat terdapat 15 rukun warga di 10 kelurahan yang akan menjalankan PSBL. Kecamatan Tanah Abang menjadi kawasan konsentrasi PSBL dengan 7 RW di 3 kelurahan di wilayah Jakarta Pusat. Di Jakarta Utara terdapat 14 RW di 8 kelurahan yang menerapkan PSBL. Kecamatan Pademangan menjadi kawasan paling merah dengan 5 RW di 1 kelurahan yang akan melaksanakan PSBL, disusul Kecamatan Cilincing dengan 4 RW di 3 kelurahan. Di Jakarta Timur terdapat 9 rukun warga dari 9 kelurahan yang akan menjalankan PSBL. Kecamatan Kramat Jati menjadi konsentrasi pelaksanaan PSBL dengan 3 RW di 3 kelurahan. Sementara di Jakarta Selatan terdapat 3 RW di 2 kelurahan yang akan menjalankan PSBL, yaitu RW 02 dan 08 di Kelurahan Pondok Labu, serta RW 05 di Kelurahan Lebak Bulus. Pemprov DKI Jakarta juga terus menggodok protokol new normal yang wajib dijalankan masyarakat, sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, sekaligus menekan penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana persiapan penerapan PSBL di Jakarta? Kita akan bergabung dengan Armalina di kawasan Kramat Jati. Armalina, bagaimana penerapan PSBL di wilayah Kramat Jati? Ya, Lovi dan juga pemirsa, untuk di wilayah DKI Jakarta ini masih berada di zona merah untuk penyebaran COVID-19. Namun dengan hal ini juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta akan berakhir pada hari ini. Namun dari data yang kami dapati di Pemprov DKI Jakarta bahwa masih terdapat 62 RW di DKI Jakarta yang masih berada di zona merah. Nah, saat ini kami sedang berada di kawasan Jakarta Timur, di mana dari data tersebut masih terdapat sejumlah kecamatan yang masih berada di zona merah, yaitu diantaranya adalah Kecamatan Durensawit, Kecamatan Kramat Jati, dan juga Kecamatan Jatinegara, lalu Kecamatan Ciracas. Dan saat ini saya tepatnya berada di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, untuk menanyakan secara langsung apakah di Kelurahan Kramat Jati ini apakah masih berada di dalam zona merah dan bagaimana persiapan. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lurah dari Kelurahan Kramat Jati, Pak Husni. Boleh agak sebentar, Pak? Pak, ini dari data di Pemprov DKI Jakarta bahwa masih ada sejumlah RW di Kecamatan Kramat Jati berada di zona merah dan akan menerapkan PSBL gini. Apakah di Kelurahan Kramat Jati sendiri masih termaksud, Pak, dalam beberapa wilayah yang masih masuk zona merah? Ya. Alhamdulillah di wilayah Kelurahan Kramat Jati saat ini sudah tidak merah lagi. Kami masuk dalam kawasan hijau dan kami tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada di lingkungan di seluruh wilayah Kelurahan Kramat Jati. Sehingga kalau dilihat
dari warga kita yang lalu lalang ini, itu tetap yang masuk ke wilayah sini diperiksa secara protokol kesehatan, menggunakan masker, tidak boleh keluar rumah sembarangan, kemudian lebih menyarankan kepada stay at home. Gitu. Pak, ini artinya kemarin di Kelurahan Keramat Jati sendiri ada beberapa RW yang masuk dalam zona merah begitu Pak, tapi sekarang sudah kembali dalam zona hijau ya? Benar, pada saat sebelum puasa kita masuk zona merah, kemudian di akhir minggu keempat bulan puasa kita sudah masuk wilayah hijau, alhamdulillah mereka sudah sembuh semua. Pak, ini kan artinya saat ini PSBB akan berakhir hari ini, tapi untuk wilayah Kelurahan Keramat Jati tidak masuk dalam zona merah. Dari pihak kelurahan sendiri untuk mengantisipasi agar tidak kembali masuk ke zona merah, ini hal apa saja Pak yang dilakukan Pak? Kami tetap melaksanakan protokol kesehatan standar COVID-19 di seluruh wilayah Kelurahan Keramat Jati. Seperti setiap warga itu wajib pakai masker pada saat keluar rumah, kemudian menyarankan untuk tetap stay at home, kalau nggak perlu jangan keluar, kemudian lebih sering-sering mencuci tangan, kemudian tetap menghindari kerumunan. Ya. Himbauan terus dilakukan begitu ya Pak kepada warga sekitar ya Pak? Iya, semuanya kita laksanakan dengan baik dan alhamdulillah kemarin juga ada edaran dari MUI maupun dari Kementerian Agama, kita tetap memberikan edaran sekaligus memberikan pembinaan kepada tim gugus COVID di wilayah RW-RW seluruh Kelurahan Keramat Jati. Terima kasih ya Pak ya. Ya Lovi dan juga pemirsa, meskipun di Kelurahan Keramat Jati sudah memasuki dalam zona hijau dan tidak mengikuti PSBL, namun mereka tetap melakukan penjagaan di setiap RW yang berada di Kelurahan Keramat Jati agar mengantisipasi tidak kembali memasuki zona merah dalam penyebaran COVID. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi unik dilakukan seorang dokter untuk menghibur pasiennya dengan berkostum layaknya superhero. Ia mengajak masyarakat tidak takut memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Kostum superhero juga dipakai dokter sekaligus sebagai alat pelindung diri. Inilah aksi seorang tenaga medis yang berkostum ala superhero. Aksinya sontak menyedot perhatian di tengah kerumunan pasien yang tengah menunggu antrian periksa di Rumah Sakit Fania, Jalan Siliwangi, Sukamulya, Kota Bogor, Jawa Barat. Sosok di balik kostum superhero adalah Erik Maniboy, dokter spesialis tulang yang juga praktek di rumah sakit tersebut. Ia beralasan selain sebagai alat pelindung diri, juga untuk menghibur dan memotivasi para pasien di tengah ancaman wabah COVID-19. Ada dokter kayak gini tuh jadi terhibur aja. Iya, banyak hiburan, jadi istilahnya kan yang nunggu kayak dokter-dokter lain apa gimana juga. Kita kan jenuh, sakit, apalagi kalau yang sakit habis operasi, habis apa, capek, nunggu lama. Tapi kalau sama dokter enak gitu aja. Menurut Dr. Erik, tokoh superhero memiliki filosofi agar pasien merasa kuat dan terlindungi layaknya superhero yang dikenal publik. Akibat aksi uniknya, kini para pasien sudah banyak yang tidak takut untuk datang ke rumah sakit saat akan memeriksa kesehatannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Kita langsung bergabung dengan Dr. Erik Maniboy, dokter yang kerap berkostum superhero. Selamat siang, Dr. Eboy atau Dr. Batman, karena dari sini saya tidak bisa melihat wajah Anda, dokter. Iya. Baik, dokter, ini apa yang menginspirasi Anda begitu bertemu pasien dengan berkostum ala superhero ini? Yang menginspirasi saya itu ya karena kita kan selama pandemi ini itu berawal dari takut ya. Orang dokter praktek dengan takut itu nggak enak. Saat kita mau periksa pasien kita, kitanya sendiri takut, itu nggak enak. Saat melakukan sesuatu hal yang kita sukai, tapi terus kemudian jadi takut, itu kan nggak enak. Makanya kita praktek dengan APD, alat pelindung diri, supaya kita yakin aman. Jadi pasien kita mengeluh apa, ya kita nggak takut untuk periksa. Nah, tapi kemudian dengan pakai APD itu, kalau dari kacamata pasien, saya berpikir takutnya malah pasien yang jadi takut, gitu. Makanya kemudian saya berpikir, kita kemas dengan lebih menarik dan lebih lucu dengan pakai prop superhero seperti ini gitu.
Baik ya. Kostum ini juga dipakai untuk melindungi diri begitu. Tapi apakah sudah sesuai dengan standar keamanan alat pelindung diri, dokter? Nah, kalau untuk alat pelindung dirinya sendiri yang saya pakai itu di balik prop superhero ini kan dia selalu ada hazmat, selalu ada sepatu boot, dan selalu ada masker dengan respirator dengan rating yang memang minimal N95 atau KN95 gitu. Baik. Baik, setelah menggunakan kostum ini bagaimana respon para pasien di rumah sakit, dokter? Kalau respon pasien rata-rata positif. Nah, pada bilang lucu, menarik, jadi nggak takut, jadi pengen ketawa-ketawa sendiri, bahkan banyak yang minta foto bareng gitu. Baik, sampai kapan dok memakai kostum ala superhero seperti ini, dok? Nah, sampai kapan kayaknya sih akan saya lanjutkan, cuman bedanya kalau sekarang kan ini sebenarnya APD gitu. APD cuman saya tempelkan prop superhero. Tapi kalau nanti misalnya pandemi ini sudah tertangani, ya mungkin dasarnya bukan APD lagi, tapi benar-benar kostum layaknya yang kalau kita lihat di televisi gitu. Baik, ya tentunya pasien juga penasaran dengan wajah Anda. Dokter, bisa dibuka topeng Batman-nya? Kami juga ingin melihat wajah dokter sesungguhnya, dokter. Wah, saya ngumpet dulu kalau gitu ya. Baik. Sebentar, saya buka dulu. Baik, inilah dokter Batman yang berusaha untuk menghibur pasiennya dengan menggunakan kostum ala superhero seperti tadi diceritakan oleh dokter. Juga dokter ini sengaja memakai kostum ala superhero untuk menghibur dan juga sebagai alat pelindung diri untuk dirinya. Dan kita masih menunggu bagaimana wajah dokter di balik kostum ala superhero-nya, Dokter Ebuy. Baik, Dokter Erik. Halo. Baik, dokter bisa Anda posisikan di depan kamera. Baik, inilah wajah dokter sesungguhnya di balik kostum ala superhero. Terima kasih Dokter Erik sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.